Mudah-mudahan nanti selesai pandemi normal, senormal-normalnya kita mengadakan hari-hari besar keagamaan di setiap hari besar keagamaan di seluruh Sidodadi ini diadakan. Sangat dianjurkan dan dilestarikan. Orang bilang bid'ah silakan, mereka bid'ah, kita sunnah. Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa. Santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Alhamdulillah, muwaffiq sawabil aqdabi wa muqbil al-ajr, wa ba'ith dhalamil layli yansafuhu nurul fajr, al-muhit ilman bi ghainatil a'yun wa fafiyatis sadr, ومعلم الإنسان ما لم يعلم به ولم يدر. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد, yang kami muliakan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, para kiai, para asatidz, terkhusus yang kami hormati Kepala Desa Sidodadi, Bapak Ustaz Sigit Adil Ibn Lukman, selaku orang tua kita di Desa Sidodadi. Kita doakan Bapak Sigit dikasih sehat, dilurusin jalannya, selalu ngomong kita semua selaku anak di Desa Sidodadi. Jadi Bapak Ibu, yang paling butuh untuk didoakan para pemimpin kita. Yang paling butuh didoakan para pemimpin kita. Garis bawahi. Jadi pemimpin itu tidak boleh dihina. Karena ketika dia memimpin dengan penuh keikhlasan, surga jauh kita dengan pemimpin. Pemimpin yang baik, pemimpin yang bekerja dengan ikhlas, itu tidak ada lain surga. Sesuai sabda Rasulullah SAW. Tapi pemimpin juga yang cepat masuk neraka. Ya, tapi Bapak Sigit, maka kita doakan semua Bapak Sigit ini dikasih sehat,
kasih ketulusan dalam bekerja. Dikritik wajib kalau dia bengkok, dikritik wajib, dihina haram. Ketika bagus kita dukung, karena luar biasa pemimpin ketika dihina kemudian dia merasa tidak nyaman, itu semakin zolim, semakin kejam bisa. Tapi ketika pemimpin itu didoakan agar bisa lebih baik sambil kita terus mengkritik apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai, ini semakin bagus, bukan menghina. Karena menghina di ajaran manapun diharamkan. Terkait dengan fisik orang, kalau disebut binatang itu menghina. Ya. Tetapi kalau mengkritik justru sangat dianjurkan. Kritik itu membangun sebuah masyarakat. Apabila pemimpin tidak sesuai dengan yang disepakati dalam aturan dan undang-undang, sesuai dengan data dan realita, itu kritik, mengkritik kebijakan, tidak menghina pribadi. Ini yang sadar tidak sadar di media sosial, di Facebook lebih banyak menghina dari mengkritik. Dan mudah-mudahan kita yang mengawali pemimpin kita doakan sambil terus kita mengkritisi kalau terjadi penyimpangan. Karena pemimpin juga manusia, ya Bapak Sigit. Mudah-mudahan Bapak Sigit selaku orang tua kita di Desa Sidowadi ini selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tahunya kemarin itu Bapak Sigit tampangnya yang ganteng, itu yang saya tahu. Di balik yang paling ganteng itu Pak Sigit. Ternyata ngaji Qurannya bagus. Terus ternyata kerjanya bagus juga. Karena baru ini nyambut Ramadan ada gotong royong. Luar biasa. Mudah-mudahan ke depan tambah maju. Syukur-syukur ini mudah-mudahan nanti selesai pandemi normal, senormal-normalnya kita mengadakan hari-hari besar keagamaan di setiap hari besar keagamaan di seluruh Sidowadi ini diadakan. Sangat dianjurkan dan dilestarikan. Orang bilang bid'ah silakan. Mereka bid'ah, kita sunnah. Mereka bid'ah, kita sunnah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, karena anugerah dan kasih sayang Allah, fabidzalika falyafrahu, atas dasar itulah bergembiralah semua. Anugerah apa yang lebih besar dari peristiwa-peristiwa agung ini? Isra Mi'raj, pemindahan Ka'bah, ya kan, ada tekad, puasa Ramadan, Maulid Nabi, apalagi itu hijrah Rasul. Agung. Allah memerintahkan kita untuk berbahagia. Untuk bahagia adalah rayakan itu atau peringati itu dengan bersalawat kepada Nabi, dengan ngaji, dengan ceramah agama dan sebagainya. Berarti ketika kita melakukan ini, mengikuti perintah Allah atau tidak mengikuti perintah Allah. Di surat yang lain Allah berfirman, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah", surat Ibrahim. "Wa dzakkirhum bi ayyamillah", ingatkanlah mereka akan hari-hari Allah. Termasuk di dalamnya hari-hari yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Dikiaskan kepada ini hari-hari nasional, 17 Agustus, hari kebangkitan dan lain sebagainya, hari pahlawan, itu perlu dan sangat layak untuk kita peringati. Kenapa?
bangsa Indonesia. Sebagian memang mengatakan bid'ah karena Rasul tidak melakukan, tetapi tidak sesederhana itu kita memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Perbuatan itu tidak dilakukan Rasul, betul, tetapi ketika perbuatan yang baru ini ada sandarannya, walau secara umum dari Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa dikatakan bid'ah. Tidak bisa dikatakan bid'ah. Ini garis bawahi dan direkam juga. Ini yang sedang kita upayakan di banyak di banyak wilayah gitu ya, untuk bisa melestarikan dari besar keagamaan dimanapun. Dan mudah-mudahan ini mah saran atau masukan lah bagi siapapun yang memegang wewenang, baik di desa, kecamatan atau kabupaten kota itu, kalau bisa mah acara-acara begini keagamaan disupport, kalau bisa jalan juga. Dan mudah-mudahan ya. Katanya, saya mau nggak tahu. Katanya dana itu ada, katanya. Saya nggak tahu. Katanya ada, katanya. Tapi nggak tahu kalau desa, mungkin kecamatan atau kabupaten, mungkin. Nah, bisa juga, bisa juga. Supaya ketika melaksanakan kegiatan hari-hari besar keagamaan di setiap masjid yang ada di Sidodadi ini, mudah-mudahan bisa semarak kayak dulu lagi. Kalau bisa mah desa Sidodadi, kepala desanya yang pertama tuh ide ini keluar gitu. Nanti diturun ke desa lainnya, Sidorejo nih, Sido mana lagi gitu. Itu kan yang terkenal masih gitu. Yang kita doakan lah, mudah-mudahan ada dananya. Kita mengurus musola atau mungkin masih sibuk lagi dari dana tidak jalan. Itu mudah-mudahan demikian. Yang kedua, ini saya diminta pengurus Ustaz, kita ini ngadakannya 3 sekaligus, Isra Mi'raj, Sya'ban, menyambut Ramadan. 3 dalam waktu 30 sampai 40 menit. Lumayan. Ini namanya sekali mendayung 3, 4, 5, 10 pulau dalam kami. Lagi-lagi mungkin salah satu faktornya adalah dana. Mungkin. Tapi jangan khawatir, pasti gitu. Mudah-mudahan berikutnya bisa lebih baik, lebih maju, lebih semarak, lebih meriah lagi seperti dulu. Isra dan Mi'raj, sejarah dan babak-babaknya sudah semuanya tahu lah. Apalagi bapak-bapak jauh lebih tua dari saya, maksudnya jauh lebih dewasa dari saya. Mendengar peristiwa Isra Mi'raj jauh lebih banyak, bahkan di luar kepala, entah di mana, di luar kepala. Saat ini saya tidak akan menyentuh sejarah atau cerita ya, tapi kita ingin coba ambil sedikit dari babak itu pelajarannya. Isra Mi'raj terjadi sebelumnya itu disebabkan paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib itu meninggal dunia. 2 bulan kemudian istri beliau Sayyidah Khadijah meninggal dunia. 2 sosok ini adalah 2 sosok yang menjadi pegangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Abu Thalib untuk menangkis serangan luar, Sayyidah Khadijah memperkuat dari dalam. Luar dalam ditopang oleh 2 tokoh dan 2 sosok ini. Di saat yang sama meninggal dunia. Coba bagaimana? Sedihnya luar biasa, maka tahun itu dinamakan tahun kesedihan yang luar biasa. Dari situ Nabi SAW sendiri mengatakan, saya tidak pernah mendapatkan tekanan atau ancaman dan intimidasi yang lebih berat dari setelah Abu Thalib meninggal dunia. Jadi dulu ketika Abu Thalib masih hidup, orang Quraisy nggak berani itu
secara keras kepada Nabi, dan tapi ketika Abu Thalib meninggal dunia udah macam-macam lah. Di Mekah udah nggak ada tempat. Kemudian ya Allah, saya mencari tempat lain lah, mudah-mudahan ada tempat niup gitu ya. Dan dakwah saya diterima. Pergi ke Taif. Di Taif ditolak. Mending kalau cuma ditolak, diusir. Mending kalau cuma diusir. Ketika mau keluar Taif itu berjejer penduduk Taif mukuli Nabi, melempari Nabi. Bapak belum habis. Berjalan terus kemudian niup di pohon anggur. Habis itu jalan dinaungi awan. Di saat itu turun malaikat Jibril dengan malaikat penjaga gunung. Malaikat Jibril bilang begini, Nabi Muhammad, minta apa aja ya terserah deh, kita lakuin sekarang juga. Kalau mau dua gunung Mekah itu kita lemparin ke Taif, lemparin sekarang. Nih malaikat penjaga gunung ada. Siap katanya. Kata Rasul apa? Rasul baik betul. Bapak belum habis. Kalau kita mungkin ya, udah lemparin aja dan tidak besar, habis badan. Tapi Nabi enggak. Jangan lempar. Kenapa? Li'annahu qaumun la ya'lamun. Karena mereka orang yang enggak ngerti. Enggak ngerti membaca karena saya berharap nanti dari keturunan mereka satu ada yang menyembah Allah. Tapi apa yang terjadi? Bukan hanya satu, semuanya masuk Islam. Coba kalau gunungnya dilempar, udah habis Taif, nggak ada lagi, udah nggak tersebut. Tapi karena kebaikan Rasulullah SAW akhirnya luar biasa Taif. Nah di Taif luar biasa, diusir, bapak belum. Akhirnya sedih luar biasa nih Nabi SAW. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh penduduk bumi menolak, tapi seluruh penduduk langit menerima, naik. Itu peristiwa Isra Mi'raj terjadi untuk apa? Untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra dan Mi'raj ini badan aja atau ruh saja atau badan dan ruh. Ada yang berpendapat Isra Mi'raj itu mimpi. Kita menjawab kalau mimpi tidak wah. Kalau mimpi nggak ada wahnya sama sekali, nggak hebat gitu. Karena kalau mimpi yang lebih besar dari itu bisa terjadi mimpi. Nah, ada yang mengatakan kalau Isra dan Mi'raj itu ruhnya saja. Katanya begitu, ruhnya saja. Kalau ruhnya saja, firman Allah tadi yang dibaca Bapak Ustaz Rohimi luar biasa betul. Luar biasa betul, dari indah bacaannya. Yang pertama Isra Mi'raj, yang kedua ayat tentang persatuan. Luar biasa. Isra Mi'raj itu simbol persatuan. Sya'ban simbol persatuan. Dibaca ayatnya persatuan juga. Luar biasa, saya nggak tahu ilham Bapak Ustaz Rohimi kali ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kalau ruhnya saja, ini ayatnya mestinya bukan begini. Ayatnya itu bunyinya Subhanalladzi asra bi ruhi 'abdihi laila. Tapi enggak ada kata ruh di situ. Tapi langsung asra bi 'abdihi. Apa arti 'abd? 'Abd itu artinya sosok yang terdiri dari ruh dan badan. Artinya apa? Isra Mi'raj berarti ruh dan badannya Nabi diberangkatkan. Lah ada pertanyaan berikutnya muncul, kalau badannya juga ikut mestinya hancur, gitu ya? Mestinya hancur. Nabi kok tidak hancur dalam hitungan menit nih? Dari Mekah ke Palestina hitungan menit, kok tidak hancur? Padahal orang-orang Quraisy kalau pergi ke Palestina dari Mekah naik onta itu bisa 1 bulan. Ini hitungan menit. Gak masuk akal. Yang pertama jawaban kita memang tidak masuk akal. Kenapa? Karena ini ranahnya keimanan. Itu yang pertama. Iman.
Iman itu di luar logika, iman. Orang kafir Quraisy tuh ketika Nabi paginya tuh ngasih tahu ke mereka, saya ini habis dari Palestina, terus habis dari langit 7 Sidratul Muntaha. Orang kafir Quraisy mengatakan apa? Nggak percaya. Mereka sendiri mengatakan apa? Percaya tidak percaya itu kan ranahnya keimanan kan? Gitu. Mestinya ini pun ada kemungkinan kalau begitu. Mengapa mereka mengambil tidak percaya? Kan bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu kan. Tapi mengapa mengambil yang tidak? Ini karena backgroundnya memang sudah tidak suka dari awal. Gitu. Yang pertama karena keimanan itu yang mesti memujam dalam diri. Keimanan yang pertama di luar dari logika. Yang kedua ada memang beberapa ahli tafsir bahkan tokoh-tokoh sains itu melihat. Bayangkan dulu haji dari Indonesia ke Mekah kalau berangkat berapa lama? 4 bulan ya? 4 bulan. 4 bulan dari Indonesia ke Mekah. Dulu kalau ada yang mengatakan bisa dalam 9 jam dari Indonesia ke Mekah. Dulu ada yang mengatakan gitu. Ini gila nih orang ini. Kita aja 4 bulan. Dia bilang bisa 9 jam. Jadi nggak masuk akal nih. Dulu kalau ada yang mengatakan begitu. Tetapi kan sekarang terbukti kan? Terbukti. Mungkin orang dulu berpikiran bisa hancur badan di udara tuh. Belum angin sedemikian rupa. Tapi kan sekarang terbukti ternyata dari Indonesia ke Mekah itu 9 jam, bahkan kurang dari 9 jam. Hancur nggak badan jemaah haji kita Indonesia? Enggak. Kenapa enggak? Karena dilindungi dinding-dinding pesawat. Karena dilindungi dinding-dinding pesawat sehingga angin yang berat seperti itu nggak menembus badannya. Begitu juga Rasulullah SAW. Pesawat siapa yang buat? Manusia. Apalagi yang melindungi adalah pencipta manusia, yang manusia ini membuat pesawat. Nggak bisa dihitung akal, bisa aja 1 detik sampai tanpa hancur badan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi. Yang kedua, ketika Mi'raj dari langit 1 terus sampai ke langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha, badan Rasulullah SAW diubah oleh Allah. Diubah. Ada dalil Ustaz, ada hadis sahih yang sangat panjang itu. Intinya ketika sampai ke langit 7, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, naik Anda ke Sidratul Muntaha. Tapi Nabi Muhammad nggak mau naik sendirian. Gak enak lah malaikat Jibril dari awal dari Mekah kita bareng sampai Palestina bareng, naik langit 1 bareng, 2, 3, 4, 7 bareng. Masa ini tinggal sedikit lagi nggak bareng? Gak enak saya. Apa kata malaikat Jibril? Naik Anda. Kalau saya naik sedikit lagi, hancur badan saya, terbakar tubuh saya. Padahal malaikat itu diciptakan dari cahaya, tapi nggak mampu. Ini bukti bahwa badan Rasulullah SAW diubah ketika Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memampukan beliau untuk sampai ke Sidratul Muntaha. Endingnya adalah mendapatkan pahala, mendapatkan syariat sholat 50 waktu. Kemudian bolak-balik 9 kali, korting jadi 5. Hanya sholat yang pensyariatannya langsung Allah. Ibadah-ibadah lain enggak cukup malaikat Jibril. Puasa ya itu cukup malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini sampaikan ke Nabi Muhammad, turun malaikat Jibril, wahai Rasul, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syariat puasa malaikat Jibril. Zakat juga kayak gitu. Malaikat Jibril nih sampaikan ke Nabi Muhammad, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, zakat
Ini tandanya apa ini kecuali sholat? Sholat langsung Allah. Nabi Muhammad naik Anda dalam Isra Mi'raj itu. Ini pertanda apa nih? Pertanda bahwa sholat ini tiang agama tidak akan tegak tanpa tiang. Dan langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberi syariatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 50 berubah jadi 5, tapi ketika kita laksanakan 5 kali sholat, pahalanya tetap 50. Ini apa ini maksudnya? Islam, sifat yang sangat melekat pada diri Islam adalah mudah dan memudahkan. Islam, kalau ada yang waras begitu, itu perlu baca lagi. Karena Islam mudah dan memudahkan. Ini sifat dan karakter yang melekat pada Islam. Nanti kita akan buktikan di pensyariatan puasa yang amat sangat nuansanya kemudahan. Maka Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj dilihat pemandangan-pemandangan. Rasul melihat pemandangan-pemandangan. Ada sekitar 10 sampai 11 pemandangan yang Rasul lihat. Dan Rasul rasakan sendiri. Kita akan lihat sebagian dari 2 paling tidak. 2 paling tidak. Yang pertama Rasulullah SAW mengimami para nabi. Punya makna apa ini? Punya makna bahwa kita hidup di alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan, sekecil apapun mesti ada pemimpin. Walaupun 3 orang, angkat jadi 1 pemimpin. Karena kalau nggak ada pemimpin bisa amburadul. Angkat jadi pemimpin. Pemimpinnya yang baik, gitu ya. Yang diimami Rasulullah SAW ketika itu siapa? Para nabi. Rakyatnya para nabi, gitu ya. Para nabi. Artinya apa? Artinya ketika kepemimpinan itu akan bisa baik ketika pemimpinnya bagus, rakyatnya bagus. Jadi bukan hanya pemimpin yang dituntut untuk bagus, tapi rakyatnya juga harus introspeksi, harus merenung terus sebelum tidur. Rakyatnya masing-masing sebelum tidur merenung. Saya ini salah apa tadi? Saya harus bagaimana untuk Sidodadi ini, atau Kecamatan Sidomulyo ini, atau untuk Lampung ini, atau untuk Indonesia ini. Setiap rakyat harus sebelum tidur merenung dan introspeksi diri sendiri. Karena baik buruknya satu wilayah bukan hanya pemimpin saja yang harus baik, tapi rakyat. Ini pelajaran penting dari Isra Mi'raj yang harus dibaca. Jarang orang toleh, gitu ya. Utamanya pemimpin. Dan itu luar biasa betul. Sayyidina Umar bin Khattab di masjid ini. Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau belusukan tengah malam, maka mungkin bagus juga nanti pas ini belusukan tengah malam. Biar ikhlas, latihan ikhlas, betul. Latihan ikhlas. Kenapa? Saya ketika ngisi tahlilan waktu itu Pak Wakil Wali Kota Pak Yusuf Kota di Lampung hadir juga. Saya bilang gitu, Pak Yusuf, kalau mau pengen belajar ini ikhlas memimpin, belusukannya tengah malam. Tahu ya Ustaz, saya punya HP Android Ustaz. Saya foto aja selfie, nanti saya save. Kelihatan dulu kan. Umar bin Khattab itu keliling atau belusukan tengah malam. Apa yang terjadi? Beliau mendapatkan sebuah keluarga yang miskin yang jualan susu. Ini tenar nih, Kiai sejuta umat. Saya sudah cerita. Berdasarkan hadis Rasul, berdasarkan asar ya. Dari sahabat itu asar dan hadis. Rasul hadis, sahabat asar.
mendengar pembicaraan putri dan ibunya yang jualan susu. Kata ibunya, campur dikit air, nggak apa-apa. Nggak ada yang lihat ini kan, dikit mah nggak terasa. Tapi kata putrinya, jangan. Kita ini usaha dagang, ini para pedagang, ya, para pedagang juga. Yang jujur dagang itu. Kalau beratnya segini, jangan diberatin lagi. Timbangan, kualitas, gitu ya. Campur air, jangan. Nggak ada yang melihat. Manusia nggak melihat, tapi Allah melihat. Sayyidina Umar lagi belusukan tengah malam dengar. Pulang ke rumah, putra beliau langsung nih, saya mau nikahin ente dengan tuh keluarga itu. Miskin dia. Presiden mau menikahkan putranya dengan keluarga miskin. Gimana nggak kaget betul itu ibu? Pagi-pagi datang. Ada apa ini? Saya mau melamar putri ibu. Gitu. Untuk putra saya. Ada apa ini? Yang melamar putri? Kayak ketimpa duit dari langit. Terjadi pernikahan. Apa yang terjadi setelahnya? Di antara keturunannya itu Umar bin Abdul Aziz. Di antara keturunan Umar bin Abdul Aziz ini khalifah di dinasti Umayyah. Khalifah yang luar biasa hebat, sejahtera rakyatnya, ulama, kiai, ahli fikih. Jadi ilmu-ilmu Islam itu dibukukan banyaknya, hadis, fikih, tafsir, banyaknya dibukukan di era Umar bin Abdul Aziz. Ini dari mana nih? Hasil dari belusukan Sayyidina Umar tengah malam. Luar biasa. Ini kalau kita sambil ngawalin orang boleh mantu. Boleh mantu. Luar biasa. Yang kedua, Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj itu diperlihatkan neraka surga. Cepat aja. Udah habis. Belum Isra Mi'raj belum sampai. Rasulullah diperlihatkan neraka. Di dalam neraka isinya apa? Isinya banyak perempuan. Untuk ibu-ibu, untuk istri dan calon istri. Banyak perempuan. Paginya Nabi cerita, semalam saya Mi'raj itu dilihatin neraka. Isinya perempuan banyak. Kemudian sahabat tanya, kenapa mereka itu kufur? Sahabat kaget. Padahal mereka itu mukmin semua, beriman tuh perempuan-perempuan. Kufur kepada Allah bukan kufur kepada Allah, kufur kepada suami. Artinya apa? Tidak mau berterima kasih kepada suami, itu gara-gara mereka masuk neraka yang banyak. Biasanya kalau lagi cekcok, lupa kebaikan suami yang banyak itu. Kamu numpang hidup aja, dulu kan miskin. Terus lupa kebaikannya, yang diingat miskinnya dulu, numpang hidup dan sebagainya. Ngeri betul nih. Ngeri betul. Padahal suami itu tanggung jawabnya besar betul. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, bagi istri. Pemimpin di sini artinya bukan hebat nih. Bukan. Pemimpin di sini artinya pembebanan. Pembebanan. Karena lanjutan ayatnya berbicara nafkah tugas suami. Berangkat pagi jam 7, pulang jam 5 sore. Kalau ke sawah nyangkul-nyangkul capek badan. Yang kantoranin dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore kerja otak. Kerja otak itu jauh lebih capek dari kerja badan. Kalau enggak, tanya aja pasti. Kalau pasti otak sama badan dua-duanya lebih capek lagi. Luar biasa itu. Berat betul ini tugas suami. Mencari nafkah dari pagi sampai sore. Ketika pulang ke rumah,
melihat istrinya kayak gitu tuh cemberut. Apalagi kerja otak. Capek luar biasa, pulang itu pengen istirahat langsung. Jadi kawan saya kerja di Kanwil, Kemenak Provinsi. Waktu itu saya main habis ngisi kajian di Pengadilan Tinggi kan depannya main. Saya lihat tuh kantornya, ente enak betul ya, kursinya empuk, AC ruangannya, depan laptop. Enggak lah, masuk, enak kantor, enak ente keliling terus, ngajar di kampus, di pondok, di masyarakat, enak ente. Loh, kenapa? Pening kepala dari pagi sampai sore depan laptop aja terus ngurusin kertas. Pikir saya alhamdulillah saya keliling-keliling. Artinya apa nih? Berat betul itu cowok. Ketika pulang buka pintu lihat istrinya merengut gitu, udah berantakan mukanya. Apalagi mau mijitin, masih hidup, ngomel tuh. Lah kan biasanya pulang jam 5, ini kok jam 7? Ayo kemana? Nah, pasti curiga luar biasa tuh. Padahal dia dapat tugas dari atasan dan nggak sempat ngasih tahu. Kan mestinya kan cross check dulu. Ini nih gara-gara ini dia masuk neraka. Tapi sebaliknya Bu, para istri ketika suami pulang buka pintu kemudian disambut dengan senyuman. Paling nggak bibirnya ada lipstik lah tipis. Habis itu dipijitin, kasih minum air putih, terus yang ngobrol dengan nada yang santun, lembut, menyemangati, membuat suasana enak suami istirahat. Surga nggak ada lain pahalanya. Jaminan dari Rasulullah SAW. Perempuan yang kayak gini surga tempatnya. Luar biasa. Luar biasa. Ini yang dipraktekkan oleh Sayyidah Khadijah. Yakin suami tidak akan pernah bisa lupa kenangan seperti itu seumur hidup. Ini yang terjadi pada diri Rasulullah. Sayyidah Khadijah nggak pernah dilupakan Nabi walaupun Rasulullah sudah menikah dengan beberapa wanita. Tapi yang disebut Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah adalah manusia pertama yang masuk Islam, sementara yang lain kafir. Sayyidah Khadijah yang menguatkan Nabi ketika gemetaran demam yang dahsyat ketika menerima wahyu pertama. Pulang ke rumah itu badan menggigil, bukan hanya badannya, jiwanya juga luar biasa tuh. Tapi Sayyidah Khadijah, wahai suamiku sini, tidur di pangkuan saya. Sayyidah Khadijah dipeluk, diciumi Sayyidah Khadijah. Kemudian dia katakan dengan 5 kalimat. 5 kalimat ini diabadikan oleh para ulama, profesor-profesor mengarang buku tebal khusus mengkaji 5 kalimat yang diucapkan Sayyidah Khadijah. Kalla wallahi kalla la yuhzikallahu abada, kata Sayyidah Khadijah. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu wahai suamiku. Kenapa? Karena engkau selalu menolong orang yang susah. Yang kedua, karena engkau selalu menjamu tamu. Yang ketiga, karena engkau selalu memberi makan orang miskin. Yang keempat, karena engkau selalu silaturahmi, saling berkunjung. Silaturahmi ini ciri bulan Sya'ban. Nanti akan kita lihat kalau waktunya masih ada. Yang kelima, karena engkau selalu membela kebenaran. 5 kalimat yang diucapkan Sayyidah Khadijah memperkuat Rasulullah SAW, kenangan yang tidak pernah bisa dilupakan oleh Rasulullah sampai istrinya Sayyidah Aisyah cemburu. Padahal Sayyidah Aisyah itu istri yang paling dicintai Nabi. Cemburu ketika mendengar terus Sayyidah Khadijah istri. Rasulullah katakan ini Sayyidah Khadijah, seluruh anak saya dari Sayyidah Khadijah. Akhirnya Sayyidah Aisyah mengerti setelah itu. Tak perlu lagi cemburu dengan Sayyidah Khadijah yang luar biasa betul. Begitu seorang istri atau ibu tidak akan pernah bisa dilupakan kenangannya walau sudah meninggal dunia, seperti yang dilakukan Sayyidah Khadijah. Kata ibu-ibu atau istri-istri, saya kan bukan Sayyidah Khadijah Ustaz. Iya, ya pelajarilah sedikit paling tidak tetesannya. Gitu ya. Sayyidah Khadijah ini semua hartanya untuk Nabi.
Padahal beliau itu saudara termasuk terkaya di Arab, Sayyidah Khadijah. Semuanya untuk Nabi, untuk sang suami. Dalam misi dakwahnya itu punya misi luar biasa. Ibu juga kalau kaya kasihkan ke suami untuk misi suami, misi baik tentunya, bukan misi jahat. Bukan lagi gitu kamu mah numpang hidup aja lagi konflik numpang hidup pergi sana. Neraka tuh yang begini nih. Sayyidah Khadijah ketika mau meninggal, wahai suamiku, kalau harta saya nggak cukup untuk dakwah engkau, saya sudah meninggal, gali kuburan saya, ambil tulang belulang saya untuk dakwah engkau. Sayyidah Khadijah, bagaimana Nabi bisa melupakan Sayyidah Khadijah yang begini tulus melayani suaminya? Tapi walaupun begini, suami perlu sayang. Jadi bukan istri aja yang dicor-corin, enggak, suami juga perlu sayang. Suami nggak sayang, neraka dia. Suami nggak sayang kepada istri, neraka dia. Sama. Jangan langsung hadis Nabi. Istri, tahu hadis Nabi apa itu? Andai boleh manusia sujud kepada manusia, pasti saya suruh istri sujud kepada suami. Maka Anda harus nurut. Apa kata suami? Jangan tidak. Enggak gitu juga, musyawarah. Nah, gitu. Musyawarah. Maunya seperti apa? Gitu. Sama juga suami. Gitu ya. Terus juga ada ayat yang lain. Ini keluar ayat juga di suami ini. Istri, tahu nggak ada ayat Al-Quran apa itu? Waqarna fi buyutikun. Hai para istri, diam kalian semua di rumah. Jadi jangan sampai ente keluar rumah. Harus diam di rumah. Kalau mau keluar izin saya. Kalau saya nggak mengizinkan, jangan keluar. Dosa Anda. Enggak begitu juga suami. Betul memang istri itu perlu izin kepada suami, tapi suami jangan model begini. Gitu. Artinya kalau ada hal-hal yang baik, suami yang mengawali. Dek, kalau mau kemana-mana dan itu baik, aku sudah mengizinkan. Aku sudah mengizinkan. Artinya apa? Kecuali yang krusial betul, yang butuh beberapa hari, ya perlu kasih tahu suami. Tapi untuk belanja ke warung, untuk majelis taklim, untuk ini, ya tak perlu lah. Dan itu mesti sadar suami yang begini dari awal supaya istri nggak merasa berdosa. Karena ada pertanyaan begini di majelis taklim di Korping, saat gimana ya setiap ini mesti izin suami ya? Iya. Tapi ibu mesti merayu suami agar bisa mengizinkan perbuatan baik ibu dari awal. Cukup sekali saya izinkan, habis itu nggak apa-apa. Ini juga yang perlu. Kenapa? Karena ibu-ibu atau istri itu berat betul tugasnya. Berat betul. Nyapu, ngepel, nyuci di dapur, ngomong anak. Waduh, berat betul tugas istri itu. Kalau nggak percaya tanya aja ibu-ibu. Kalau nggak percaya, berat betul. Maka perlu sesekali diberi hiburan. Sebagaimana Rasulullah Allah beri hiburan dengan Isra dan Mi'raj. Ini yang dipegang, diambil di pelajarannya. Perlulah jalan-jalan. Itu jalan depan rumah aja udah senang betul itu ibu. Betul. Apalagi jalannya ke EBK. Ya kan? Mall Bumi Keraton. Atau yang lebih dari itu lagi. Perlulah sesekali. Kalau bisa masih bulan sekali. Kalau bisa seminggu sekali. Ajak jalan-jalan. Beri hiburan. Dan ini pun bagian dari ajaran Rasulullah SAW, dan ini yang mengakar kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat sekaligus menantu Nabi, Rawihul Qalb sa'atan tasa'ah. Kata Sayyidina Ali, istirahatkan, rehatkan, hibur diri Anda sejenak demi sejenak, karena kepenatan pekerjaan yang luar biasa. Baik suami maupun istri, kita semua. Ini Isra dan Mi'raj, singkatnya demikian. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran dari Isra dan Mi'raj ini bisa masuk ke dalam hati kita dan bisa kita amalkan di kehidupan kita masing-masing. Yang kedua terkait dengan Sya'ban, berapa menit lagi? 5 lah ya, 5 menit lagi nih. Saya nggak tahu, boleh kasih waktu soalnya. Sya'ban
Sya'ban itu kalau Rajab peristiwanya Isra dan Mi'raj, endingnya sholat 5 waktu. Sya'ban itu pemindahan arah kiblat. Sya'ban peristiwa besar pemindahan arah kiblat yang tadinya menghadap Baitul Maqdis di Palestina dialihkan ke Ka'bah di Makkatul Mukarramah. Terjadi kapan itu? Terjadi pada tanggal 15 Sya'ban. Karena Nabi SAW di Madinah itu menghadap ke Baitul Maqdis, sholatnya selama 17 bulan plus 3 hari. Dan Nabi hijrah sampai ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Pemindahan arah kiblat tahun 2 Hijriah. Berarti 12 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal 2 Hijriah itu berapa bulan? 12, ya kan? 12. Rabiul Awal, Rabiul Tsani 13, Jumadil Awal 14, Jumadil Akhir 15, Rajab 16, Sya'ban 17. 12 Sya'ban itu 17 bulan plus 3 hari 15 Sya'ban dipindahkan arah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Makkatul Mukarramah. Diabadikan masjidnya itu sampai sekarang namanya Masjid Qiblatain karena ada 2 arah kiblat. Maka di malam nisfu Sya'ban itu sangat baik dan dianjurkan untuk kita hidupkan malamnya dengan apa? Dengan sholat, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Salawat kepada Nabi ini ciri bulan Sya'ban yang kedua. Yang pertama memindahkan arah kiblat, yang kedua banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Karena kekuatan Rasulullah SAW itu pada intinya ada di bulan Sya'ban. Maka perbanyaklah bersalawat. Bulan Sya'ban yang ketiga itu identik dengan apa? Dengan kalau bahasa kita itu LPG, apa namanya? Mengangkat amal-amal ke langit. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Mengangkat amal-amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di bulan Sya'ban. Jadi 1 tahun itu kapan diangkat amalannya? Bulan Sya'ban. Maka perlu dan sangat baik untuk terus di bulan Sya'ban ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Kiblat, bersalawat kepada Nabi, kemudian memperbanyak amal ibadah karena akan diangkat LPG, pertanggungjawaban. Nah ini amalannya Mas Ujang ini seperti ini dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW itu banyak beribadah, bahkan puasa itu yang paling banyak di bulan Sya'ban. Sayyidah Aisyah mengatakan hampir-hampir bulan Sya'ban itu semua dikuasai oleh Nabi SAW. Karena Nabi pengen ketika amalnya diangkat ketika dalam keadaan puasa. Umar bin Abdul Aziz yang tadi saya sampaikan di awal itu mengatakan apa? Dan ini juga terambil dari hadis Nabi yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah. Manfaatkan betul 4 malam. Manfaatkan betul 4 malam. Pertama, malam awal Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. 15 Sya'ban. Yang ketiga, malam Idul Fitri. Yang keempat, malam Idul Adha. Al-Imam Asy-Syafi'i menambahkan 1, malam Jumat. 5. Banyak-banyak doa karena doa tidak akan pernah ditolak di malam ini. 5. Plus kekhususan ada di malam Lailatul Qadar. Kalau dapat. Ini Sya'ban, dan Sya'ban ini persiapan bulan Ramadan. Maka Nabi banyak puasa agar siap, agar Ramadan itu gak kaget. Dan bulan Ramadan singkat, menyongsong bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW menyambut Ramadan itu jauh-jauh hari. Bahkan 2 bulan sebelum Ramadan tiba, Nabi sudah menyambut. Dengan apa menyambutnya? Dengan doa. Doa yang sangat terkenal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa
balighna Ramadan. Hafal semua? Wal, kalau hafal kita baca bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna berkahi hidup kami di bulan Rajab. Wa Sya'ban, ya Allah ya Tuhan kami, hamba mohon berkahi hidup kami di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, ya Allah ya Tuhan kami, pertemukan kami di bulan suci Ramadan. Nabi menyambut dengan senang, gembira, bahkan orang yang senang dengan kedatangan Ramadan akan diberi ganjaran surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut sedikit di awal. Dekat-dekat Ramadan, detik-detik hari-hari menjelang Ramadan, Rasulullah SAW mengucapkan selamat. Ya. Ketika itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Ja'akum syahrul mubarak, ja'akum syahrul mubarak, syahrul Ramadan." Kalau bahasa kita sekarang, selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan beda-beda poster-poster baliho-baliho itu ya, bupati, wali kota, kepala desa itu kan sering. Ini sunnah Rasul ini, saling mengucapkan selamat, tanda kebahagiaan, kerelaan kita untuk menerima jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bulan Ramadan ini ketika kita melakukan ibadah sunnah, pahalanya sama seperti melakukan ibadah wajib. Kalau melakukan ibadah wajib bagaimana nih? Sama seperti melakukan ibadah 70 wajib bulan Ramadan. Maka kesempatan ini kesempatan yang luar biasa, dan mudah-mudahan kita semua bisa menyambut bulan suci Ramadan. Pertama dengan banyak berdoa tadi, yang kedua dengan saling mengucapkan selamat, dan tentunya melatih puasa, melatih baca Quran, melatih bersalawat, melatih berzikir, melatih berdoa di bulan Sya'ban, bahkan di bulan Rajab, agar di bulan Ramadan terbiasa, tidak kaget. Itu saja yang dapat disampaikan di kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terlalu lama. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi